Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang rekan-rekan, berulang program ini karena sama berbicara dengan Pak Imam, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihan. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, terlebih pada para asatidz, para ustazah, para hafiz dan hafizah, para tokoh masyarakat takmir di Masjid Al-Firdaus ini, mari kita tunjukkan syukur alhamdulillah. Pada hari kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai calon penghuni surga Firdaus. Halo, amin. Yang kedua, salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah dan Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat dan sahabat kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberkati dan selalu dilindungi sehingga kita menjadi kelompok orang-orang yang betul-betul diberikan Allah SWT kemuliaan di dunia ini dan insyaallah kemuliaan di akhirat. Bapak Ibu hadirin, pada kali ini saya Sugianto, biasanya kalau dulu ketika saya di BKP disebut dengan Aki, karena kalau dipanggil Asu kayaknya. Bapak Ibu, tema kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin di luar konteks yang terkait dengan kitab-kitab kuning ataupun kajian di pesantren. Kita akan bicara sesuatu yang istilahnya kontemporer, yang terkait dengan korupsi, gratifikasi dan hadiah. Apakah itu ada dalam Islam? Halo, kita akan bahas minimal 7 menit, maksimal 70 atau 17 menit, atau untuk kuliah terserah aku. Gimana Pak? Tadi Syekhuna Ustaz Ahwanto memberikan batas waktu maksimal 30 menit. Baik Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini mari kita cermati bersama, mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena kita bahas satu bab tentang korupsi. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, begitu kata para pakar. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu korupsi? Halo, ada yang saya bantu saya, apa itu korupsi? Halo, korupsi itu apa? Halo, Bapak Ibu dijawab dulu Pak, emosi saya. Halo, minimal halo. Apa itu korupsi? Hadirin, korupsi itu jahat berarti. Karena korupsi itu berasal kata dari korupsio yang berarti busuk, jorok. Ya, pokoknya kalau boleh sekarang kita boleh mengambil istilah yang disampaikan oleh Profesor Quraisy mengatakan korupsi itu jahat, korupsi itu maling gitu ya, korupsi itu rampok. Apa yang dirampoknya? Uang negara, uang kita semua ya Bapak Ibu. Dan secara tidak sadar, kalau pada dengan sami menikah sebagai korban korupsi. Ya atau ya? Halo. Contoh, jalan aspal itu mestinya menurut teknis 5 tahun, 10 tahun baru diperbaiki. Sekarang 2 tahun, 3 tahun sudah bolong
bisa jadi itu adalah ada sesuatu yang dikorupsi. Apanya? Mutunya. Apanya? Ketebalannya. Halo? Pelayanan publik kita alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus. Kalau dulu ada paradigma mengatakan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu karena apa? Karena korupsi apa itu? Sekarang alhamdulillah dengan peran KPK, dengan peran penegak hukum, dengan peran berbagai kita semua, sekarang sudah mulai Bapak Ibu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jadi, halo Bapak Ibu, kalau misalkan memperpanjang sekarang, memperpanjang pajak, kalau dulu kita harus antri, harus berjam-jam, sekarang alhamdulillah sudah ada aplikasi di beberapa kementerian, beberapa Pemda sudah ada aplikasi yang memudahkan kita bayar pajak motor kita perpanjangan tahunan bisa melalui aplikasi. Itu Bapak Ibu adalah semua hasil dari upaya kita untuk memberantas korupsi. Bapak Ibu yang berbahagia sekarang ya, apa itu korupsi? Korupsi itu adalah jahat. Kalau kita bicara tentang dalam hukum negara, oke, itu sampaikan Bapak Ibu secara sekarang. Ada yang mendasar antara hukum negara dengan hukum agama. Ulangi ya. Ada yang membedakan secara mendasar antara hukum negara dengan hukum agama. Hukum syariah dengan hukum pidana. Apa itu? Ada 3 Pak. Yang pertama, tidak tahu atau belum tahu. Yang kedua, lupa. Halo? Yang ketiga adalah terpaksa. Dalam hukum negara, hal ini tidak berlaku Bapak Ibu. Dalam hukum agama, dalam syariat agama, 3 hal ini dimaafkan. Contohnya hari ini Bapak Ibu berpuasa. Ya, misalnya nanti siang lupa minum, lupa dan berapa lupa. Apa itu batal? Tidak. Artinya walaupun minum itu sesuatu yang batalkan puasa karena lupa, maka itu tidak berlaku syariat itu ataupun dimaafkan. Tetapi baik dalam hukum syariah, dalam hukum negara, dalam hukum pidana, dalam hukum perdata ataupun hukum yang lainnya tidak berlaku 3 paradigma ini. Lupa, tidak tahu, terpaksa. Bapak Ibu, inilah yang menjadikan kita Bapak Ibu harus terbuka pikiran, harus menyampaikan satu cara pandang yang sebenarnya cara pandang yang proporsional. Kenapa Bapaknya tokoh agama, para ustadz kita, para misalnya profesor, doktor kok kejebak korupsi? Ada seorang tokoh yang mengatakan saya tidak korupsi kok, saya hanya menerima gratifikasi. Nah, jadi kembali yang kedua, apakah gratifikasi itu korupsi? Saya tidak korupsi kok, saya hanya menerima hadiah. Hadiahnya apa? Robicon, gitu kan? Ingat sekarang apa ya? Menerima Robicon, menerima LD, apa lagi? Menerima handphone. Bapak Ibu kalau itu semua diamati, itu mereknya adalah kasih. Dikasih orang maksudnya. Itulah hadiah. Nah, sekarang kita bahas. Apakah korupsi, gratifikasi ataupun hadiah itu diatur dalam Islam? Dalam pandangan Islam seperti apa? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang perlu kita sampaikan bahwasanya semua agama, semua peradaban, semua golongan pasti anti korupsi. Halo? Semua agama, semua golongan, semua peradaban anti korupsi. Apalagi Islam sebagai agama yang mulia, agama yang lengkap, yang paripurna, yang mengatur kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita kembali pada sejarah, pada sirah Nabi, kemudian juga para sahabat, sesungguhnya mereka adalah orang yang sangat Islami dan anti korupsi. Satu Rasulullah SAW ya, di acara di Batu itu apa? Ada yang hantu ada yang bercerita seorang sahabat meninggal dalam satu peperangan dan Pak Umar mengatakan ini adalah seorang yang ahli surga, bahkan syahid, syahid. Kemudian Rasulullah mengatakan bukan, dia adalah ahli neraka. Singkat cerita di berbagai, ternyata Rasulullah mengatakan demikian karena sahabat tersebut dalam peperangan tersebut gembel. Setelah digeledah ternyata menyelempitkan katanya di dalam baju perangnya itu terselempit sesuatu
ghanimah yang belum dibagi. Itu yang dalam bahasa agama kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang hulul. Hadirin jamaah sholat subuh masjid Al-Quran berbahagia. Rasulullah SAW pernah disangka ataupun dituduh ataupun diprasangka oleh sahabatnya. Ini terkait dengan asbabul nuzul dari surah Ali Imran ayat 161. Wa ma kana lin-nabi ayaqulu wa may yaqul ya'ti bima 'ala yaumal qiyamah. Akhirnya. Dan tidak mungkin seorang berkhianat, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan balasan istighfar. Sedang mereka tidak dianiaya. Quran surat Al-Imran ayat 61. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini ayat yang melandasi ataupun memberikan satu dalil terkait dengan korupsi ataupun dalam bahasa agama hul itu. Nah, menurut An-Nasafi, orang yang biasa dulu adalah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Kalau dalam bahasa kita itu ada sesuatu yang menyembunyikan itu ya, nyolong, nyeleke, apalagi nyeleke. Nah, seperti itu. Nah, hadirin, Islam sudah mengatur ini semua. Bahkan 14 abad yang lalu dengan asbabul nuzul ini memberikan satu kaidah bahwasanya Islam itu adalah agama yang anti korupsi. Jadi dalam bahasa agama, dalam bahasa istilah jinayah ataupun syariah Islam ini, korupsi itu dikaitkan sebagai hulul, ya, dalam arti sebagai perbuatan. Apa itu? Yaitu khianat korupsi. Khianat korupsi. Bahkan Islam juga mengatur bagaimana al-khams sebuah penimbunan. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan langkanya minyak goreng. Betul Bapak Ibu? Ternyata ditemukan salah satu gudang yang menumpuk sekian ton minyak. Itu dalam Islam sudah diatur, itu namanya al-khams. Bahkan yang bersangkutan bisa sebenarnya jadi hukum mati. Nah, sekali lagi Islam sudah mengatur agama sebagai agama yang anti korupsi. Kalau ada orang-orang Islam yang terjebak korupsi, berarti dia bukan seorang yang Islam. Walaupun mungkin Bapak Ibu tadi berpenampilan Islam. Halo, lanjut. Waktu sudah menunjukkan pukul. Hadirin berbahagia. Nah, jadi dalam syariat Islam tadi al-hulul itu sama dengan atau bersamakan dengan korupsi, sehingga nanti manifestasinya atau penjabarannya ada beberapa macam dalam konteks hukum negara kita. Bapak Ibu kembali lagi saya sampaikan, kalau menurut hukum Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang 31 tahun 99, Junto 20/2001 ataupun diperbaiki dengan 20/2001, korupsi itu ada 30 jenis. Sebagai gambaran saja, 30 jenis itu dikelompokkan menjadi 7 Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Mungkin yang maaf yang di birokrasi ataupun di pemerintahan ataupun Bapak Ibu di negara. Ada 7 kelompok. Apa? Yang pertama kerugian keuangan negara. Jadi orang yang nyolong kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara. Misalnya pembangunan masjid atau pembangunan gedung sekolah. Nah, ada yang markup misalnya, atau mungkin terjadi mengurangi speksnya sehingga terjadi kerugian keuangan negara. Dalam kasus kita misalkan pembangunan Mandalika, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ada Bapak Ibu? Tolong dibantu Pak, saya menang, nanti saya kasih ini. Berarti ada suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Petugas saya memaksa, saya tekan, saya terus sesuaikan, saya sepakati, saya setujui kalau 10% untuk saya. Nah, pemerasan, meminta dengan terpaksa. Yang keempat adalah suap menyuap. Yang keempat gratifikasi. Apa itu? Memberikan hadiah kepada pejabat, kepada pegawai negeri yang sudah digaji untuk itu. Ini gratifikasi. Kemudian yang kelima ada namanya perbuatan curang.
Bapak Ibu, ini terjadi karena diberikan hadiah kemudian curang, yang menang dikalahkan, yang kalah dimenangkan, curang Bapak Ibu. Betul? Begitu? Ada? Misalnya seleksi, ya seleksi pegawai pejabat 1, 2, 3 ranking 1 gitu. Tapi dia kalah kenapa? Mungkin tadi tidak memberi sesuatu sehingga dikalahkan. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang kelima tadi konflik kepentingan dalam pengadaan. Misalnya sebagai kepala kantor, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pimpinan lembaga, dia ikut lelang. Atau begini, kalau pengadaan snack ya, tolong di perusahaan itu. Kenapa? Karena di situ adalah anak saya. Itu ada konflik kepentingan. Halo, lanjut. Yang ketujuh adalah termasuk kelompok yang namanya tadi ulangi, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, apa lagi? Halo? Apa? Ulangi, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, konflik kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan satu lagi lupa. Apa satu lagi? Oke, lupa ya Bapak Ibu. Kita kembali. Nah, salah satu ternyata dari 7 kelompok tadi, itu yang menjadi sebab akarnya adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi dengan hadiah itu apa bedanya? Tadi berubahnya dalam Islam hadiah itu ada 4 kategori. Pemberian itu ada 4 kategori. Yang pertama boleh antara pemberi dengan penerima. Artinya ini yang berlaku dalam kaidah kemasyarakatan kita, dalam kaidah agama kita, dalam kaidah persahabatan kita. Misalnya, mohon izin, saya memberikan hadiah kepada beliau sebagai ustaz kita. Boleh, boleh. Panjenengan berikan hadiah tetangga dengan tetangga, boleh? Boleh. Hadiah itu dianjurkan. Kemudian itulah yang kemudian hadis yang Rasulullah sampaikan, tahabu, saling bertukar, saling memberikan hadiah, kalian akan timbul kasih sayang. Itu boleh Pak Ibu? Itu diperbolehkan. Halo, Cil. Jadi hadiah itu adalah hadiah pemberian yang diterima oleh orang secara umum. Halo. Nah yang kedua, kalau hadiah itu yang menerima adalah pegawai negeri, pejabat negara, orang yang digaji oleh negara, orang yang digaji oleh pemerintah daerah, itu berubah istilah menjadi gratifikasi. Paham Pak Ibu? Jadi gratifikasi dan hadiah itu sebenarnya sama. Bedanya adalah kalau gratifikasi itu yang menerimanya pegawai negeri, orang yang digaji oleh negara, orang yang digaji oleh pemerintah daerah, siapapun dia, baik pegawai negeri, pusat, kementerian, lembaga, pegawai TNI, Polri, pegawai KPK misalnya, pegawai BUMN, BUMD, pegawai kelurahan, bahkan mohon maaf RT, kalau digaji, dihonori oleh pemerintah daerah, itu dianggap sebagai pegawai negeri. Maka ketika yang bersangkutan menerima hadiah, itu berubah wajah, berubah istilah menjadi gratifikasi. Bapak Ibu paham? Halo? 5 menit lagi. Nah oleh karena itu, dalam hal ini sehingga tadi katakan gratifikasi ataupun hadiah dalam konteks agama Islam ada 4 ini. 1 boleh antara pemberi dengan penerima, baik pegawai negeri maupun bukan, boleh. Misalnya Bapak Ibu sebagai sesama pegawai negeri, sesama rekan tetanggaan, kemudian sore buka memberikan, mohon maaf ya, masak nolak ibu-ibu dikasihkan tetangganya, pegawai negeri misalkan, tetangganya BPKP, sampingnya adalah misalkan pegawai pajak, saling memberi itu diperbolehkan. Itu dalam istilah hukum negara namanya gratifikasi. Itu diperbolehkan, berarti hadiah diperbolehkan. Halo? Yang pertama, yang kedua adalah hadiah yang si pemberinya boleh, tapi si penerimanya dilarang. Ini dalam konteks hukum agama namanya dalam hadis riwayat Ahmad, hadiah kepada pegawai negeri
dianggap khianat. Contohnya Bapak Ibu, Bapak Ibu mohon maaf misalnya sebagai seorang pegawai negeri dalam pelayanan publik, misalnya ya, dalam melayani masyarakat, kemudian masyarakat mengucapkan terima kasih, memberikan uang, memberikan hadiah, memberikan sesuatu, itu dalam konteks agama namanya hulul. Hadis Ahmad mengatakan demikian. Hadis ini sahih, soalnya Al-Albani. Atau Bapak Ibu misalkan mendapatkan keberkatan atau musibah ya, diangkat menjadi kepala dinas misalnya, atau menjadi kepala sekolah misalnya, halo, atau menjadi lurah, atau menjadi RT, atau menjadi apa? Menjadi camat. Terus kemudian Bapak Ibu berterima kasih, memberikan sesuatu kepada yang mengangkatnya pejabat. Itu dalam konteks agama namanya hulul. Dalam konteks hukum negara namanya gratifikasi yang dilarang, yang kedua tadi. Bapak itu halo, halo, lanjut. Kenapa? Karena tugas beliau sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat ya tadi itu memberikan pelayanan, memberikan misalnya tadi memilih dan mengangkat orang. Ketika itu Bapak Ibu memberikan hadiah, itu namanya dilarang. Contohnya Bapak Ibu misalnya ngurus misalnya administrasi yang mau nikah misalnya, ya Bapak Ibu misalkan ngundang Pak Naib Bedolan namanya, sampai di rumah dan menikahkan putra putri Bapak Ibu, terus kemudian begitu pulang diberikan gesek, masih diperbolehkan memberikan gesek dan amplop, itu dilarang. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah membayar 600.000, betul? Nah, tambahan uang itu dalam konteks hukum agama namanya hulul. Tadi dalam Al-Rahmat, pemberian hadiah kepada pekerja ataupun pegawai yang sudah digaji negara itu hulul ataupun khianat. Bapak Ibu, sehingga demikian hadiah yang kedua adalah boleh si memberikan, tapi bagi si penerima itu haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, konteksnya adalah dilarang bagi yang memberi maupun yang menerima. Contohnya apa? Dalam hukum agama namanya hulul riswah, suap. Kategorinya riswah. Dalam hukum negara namanya suap. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan putra putrinya di sekolah yang favorit, ketemu dengan kepala sekolahnya atau ketemu dengan panitia penerima siswa PPDB-nya, PPDB, panitia penerimaan peserta didik baru. Bu, Pak, tolong anak saya diterima di SMA ini, nanti ada 10 juta untuk Bapak. Halo, ini yang memberi dengan yang menerima itu hukumnya haram, ya. Yaitu yang menyuap dan yang disuap itu fitnah. Yang keempat Bapak Ibu, hadiah dalam konteks secara pemberi sebetulnya dilarang, tapi karena terpaksa dia harus memberi. Nah, bagi si penerima itu haram. Apa hukumnya? Dalam konteks hukum negara, hukum pidana itu namanya pemerasan. Contohnya, halo, contohnya apa Bapak Ibu? Yang ini sempat viral itu ya, yang disampaikan oleh Gus Bahar itu kan, sehingga kita itu dalam menyuap dalam konteks hak kita itu boleh. Itu kan itu konteksnya bukan penyuapan, ini konteksnya pemerasan. Misalnya seseorang berperkara, misalkan terjadi misalkan penyerbutan tanah misalnya antara A dengan yang B. Ternyata si A sudah bayar misalkan 100 juta, si B kalau tidak bayar 100 juta dia kalah, maka itu adalah lahannya. Maka dalam konteks agama dia boleh membayar itu untuk merebut atau bukan merebut ya, untuk mengambil haknya. Itu dalam konteks ini sebenarnya masuknya bukan suap ya, ini kasusnya dalam konteks namanya pemerasan. Terpaksa dia dibayar, maka bagi yang diperas ini punya kewajiban untuk melaporkan. Harusnya seperti itu. Bukan kalau suka sama suka berarti masuk ke ranah namanya ranah penyuapan. Bapak Ibu berbahagia, inilah sebenarnya kalau pembahasan ini mestinya bisa 2 jam. Kalau misalkan saya ceramah dalam konteks format bisa-bisanya 2 jam.
Islam adalah agama yang sempurna yang sudah mengatur itu semua. Bahkan satu kisah, ya, satu saat Khalifah Umar bin Khattab ya, didatangi oleh utusan dari Gubernur Syam. Utusan Gubernur Syam membawa satu bungkusan. Ya Khalifah, ini ada hadiah untukmu. Apa itu? Berisi kembang bulan, khas produk dari negeri Syam. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu? Khalifah Umar bertanya, apakah setiap kaum muslim engkau berikan itu? Jawaban dari utusan itu tidak, oleh Khalifah, ini adalah khusus untukmu. Maka dia mengatakan hadiah itu haram bagimu, silahkan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Nah, jadi berbahaya. Sebenarnya sekali lagi Islam adalah agama yang anti korupsi dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau ada pihak-pihak yang mohon maaf label atau mungkin bahkan berpengaruh Islami terlibat korupsi, saya jadi dari pihak pertama tidak tahu, atau yang kedua pura-pura tidak tahu. Halo, lanjut. Dan yang kedua, ada yang membedakan secara asasi antara hukum negara dengan hukum agama, yaitu lupa, tidak tahu, terpaksa. Terpaksa melakukan dalam darurat, misalkan dalam konteks agama itu diperbolehkan, misalnya dalam konteks darurat. Kalau tidak makan itu maka dia akan mati, maka sesuatu yang diharamkan pun boleh dimakan. Kalau terpaksa dalam konteks agama darurat, dalam konteks negara tidak bisa, dalam konteks agama. Oke, yang ketiga bagi berbahaya, korupsi itu adalah perbuatan jahat, dalam bahasa agama namanya gulul. Kemudian nanti ada beberapa macam hadis yang mendasari itu, yang disebutkan di situ ada namanya riswah, ada namanya gulul, ada namanya iber, sombongan, atau alfons, penimbunan. Itu juga bagian dari korupsi dalam konteks hukum jinayah. Dalam hukum negara ada 7 kelompok, 30 jenis. Demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Yang protes apa itu? Halo? Ada yang mau tanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibu, akhwat, ummahat, ada yang nanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Para asatid, para ustaz yang nanya? Ada yang berikan tambahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak ada apa itu? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang dilakukan? Mari Bapak Ibu kita bersama-sama hati-hati. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah sudah memberikan suatu pelajaran. Yang halal saja kita tahan, apalagi yang haram. Nah, orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan sesuatu yang subhat, dan orang yang luar biasa adalah yang mampu menahan dan mengendalikan sesuatu yang boleh. Tadi sampai kata hadis pembukaan saya, innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihan. Orang yang biasa adalah orang yang hanya mampu melawan sesuatu yang dilarang saja, meninggalkan yang dilarang. Itu orang yang biasa. Orang hebat adalah orang yang mampu menghilangkan, menjaga sesuatu yang subhat, dan orang yang luar biasa orang yang hati-hati terhadap politik. Apa itu? Yang subhat itu adalah gratifikasi. Karena apa? Karena di antara hadiah itu ada yang boleh, ada yang dilarang. Oleh karena itu maka perlu hati-hati. Tadi ada 4 golongan. Boleh, boleh dua-duanya. Boleh si pemberi, dilarang si penerima, dilarang pemberi, dilarang si penerima. Dan yang keempat, terpaksa diperbolehkan bagi si pemberi, namun sangat dilarang oleh yang dilarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kita semua orang yang hati-hati terhadap hal ini, sehingga kita terbebas dari korupsi saat ini, atau gratifikasi yang dilarang dalam konteks Bapak Ibu saya dari negara, ataupun hadiah yang dilarang dalam konteks Bapak Ibu sebagai masyarakat yang memberikan atas pelayanan yang Bapak Ibu terima. Bapak Ibu memberikan, Bapak Ibu saya di sekolahan, kenaikan kelas memberikan sesuatu Bapak Ibu, Bapak wali kelas itu termasuk yang dilarang. Ibu guru, Bapak guru menerima dalam konteks itu sesuatu yang dianggap bulul dalam hadis Bukhari, hadis Ahmad, hadis
Tabrani dan Baihaqi. Menutup, satu saat Rasulullah SAW memerintah seorang sahabat dari Bani Asad, Ibnu Al-Utbiyah, untuk memungut zakat dari masyarakat Medina. Kemudian datang, ya Nabi, ini zakat untukmu, ini hadiah untukmu. Hadirin, Rasulullah kemudian melakukan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah menunjukkan wajah yang tidak suka. Kemudian menegur, apakah tidak engkau duduk bersama ibu bapakmu di rumah menerima hadiah itu? Si Ibnu Al-Utbiyah menanyakan tidak, maka kemudian Rasul, oleh karena itu maka ambil zakat dan hadiah itu serahkan kepada Baitul Mal, dirampas untuk negara. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menegur kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, setelah sholat berjamaah asar, Ibnu Sufyan Abu Sufyan mengatakan, Rasulullah pun naik mimbar dan setelah memuji nama Allah menyatakan bahwasanya menceritakan tentang Ibnu Al-Utbiyah telah datang kepada Rasulullah yang utus mengatakan demikian, maka ketahuilah ini sesuatu yang nanti di yaumil akhir apa yang diambil itu akan dipikul dalam lehernya dan akan berupa unta, berupa kambing atau berupa sapi atau berupa dia akan bersuara. Hadirin, sesungguhnya sekali lagi simpulannya, Islam adalah agama yang paripurna, yang anti korupsi. Kemudian apakah kita termasuk itu? Mari berasal dari kita sendiri, ibda dinamsik saat ini juga, dan yang mampu kita bisa, mari kita bersama-sama untuk mencegah dan memberantas korupsi dari saat ini juga, dari diri sendiri, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi. Demikian saya Sudi Sudiarto alias Eyang Sugi alias Aagi menyampaikan jazakallahu khairan jazak atas kesempatannya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.